Shalom, selamat siang para jemaat GK yang terhormat. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita. Mari kita beribadah hanya kepada fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum masuk dalam ibadah pada siang hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Ibadah pada siang hari ini dibuka hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Mazmur 28 ayatnya yang ke-7, berkata demikian: Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Untuk mengawal ibadah pada siang hari ini, kita mau katakan sebab Tuhan Dia baik. Mari katakan dengan hati penuh syukur, dan dengan memuji Tuhan Allah kita, kita masuki gerbangnya dan katakan sebab Tuhan Dia baik.
Kita bisa beribadah bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh menjadikan hari ini hari Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kita mau bersukaria, bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, dan bersuka, bersuka citalah. Mari kita masuk ke dalam doa pengucapan syukur kita, sekaligus doa pengampunan dosa. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau meminta pengampunan dan kasih Tuhan, agar Tuhan senantiasa mau mengampuni setiap kita. Di tengah situasi kondisi saat ini, mungkin banyak sekali keluh kesah, pergumulan, kemarahan, kebencian. Tetapi kita yakin dan percaya, di saat kita datang kepada Tuhan dan memohon ampun, maka kita dapat Dia setia dan adil. Mari kita ambil
kasih kuasa Tuhan boleh melingkupi kita hari ini. Lepaskanlah segala beban pikiran kita hari ini, lepaskanlah segala kekhawatiran kita, masalah-masalah kita yang mungkin saat ini sedang kita pikirkan, atau rencana-rencana kita. Hari ini ayo fokus sama Tuhan, benar-benar datang ke hadapan Tuhan. Galatia 5 ayat 24-25 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, saya ingin kita merenungkan satu pertanyaan. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Kristus Yesus, dipimpin oleh siapakah kita? Dipimpin oleh hawa nafsu keinginan kita, atau sudahkah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau belum, ini saatnya kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita mohon ampun akan kesalahan kita. Tuhan, inilah setiap kami yang datang tertunduk malu Tuhan atas apa yang kami pikirkan, kami katakan, kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, sebagai anak Tuhan, seharusnya kami itu dipimpin oleh Roh. Seharusnya kami lebih banyak, seharusnya kami sepenuhnya bahkan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tapi pada kenyataannya ya Tuhan, sampai hari ini mungkin sebaliknya, kami lebih banyak mengikuti keinginan dan hawa nafsu kami. Tuhan, ampunilah kami, bukan hanya karena kami sudah berdosa di hadapan Tuhan, tapi lebih karena Tuhan, kami sudah menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, kami gak bisa membayangkan betapa sedihnya dan betapa hancurnya hati Tuhan melihat kami ketika kami kembali kalah oleh hawa nafsu dan kedagingan kami. Ketika kami ignore apa maunya Tuhan. Ketika Roh Kudus sudah berbicara, bahkan berteriak di dalam hati kami supaya kami tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau kami lakukan, tapi kami tetap lakukan karena keberdosaan kami. Tuhan, ampunilah kami yang lemah ini. Tuhan, tolong kuatkan kami. Tuhan, bantu kami untuk berdiri lagi, bantu kami untuk merangkak lagi Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa hidup dipimpin oleh Roh. Tolong kami Tuhan, dan biarlah ya Tuhan, kami tidak kalah karena kami adalah manusia yang lemah, tapi karena kami bisa, kami kuat karena Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, dengan kekuatan dari Tuhan ini Tuhan, kami akan menjalani ibadah kami sampai akhir. Kami akan menjalani kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita pribadi untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Tentunya firman Tuhan boleh memberkati setiap kita, menjadi rema dan menjadi petunjuk dalam hidup kita. Kita juga makin cinta firman Tuhan dan makin cinta Yesus. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian Pelangi Sehabis Hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa
Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Seperti lagu ini ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap kali kami melihat pelangi, setiap kali kami melihat kehidupan kami percaya bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya Tuhan. Tuhan selalu baik sama kami Tuhan. Kasih setia Tuhan itu gak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami boleh jujur ya Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak layak mendapatkan kebaikan Tuhan. Tapi bukan cuma kebaikan yang Tuhan kasih berupa berkat bagi kami setiap hari, tapi terlebih ya Tuhan, bahkan ketika kami menyakiti Tuhan, kami berdosa di hadapan Tuhan, kami memberontak sama Tuhan, Tuhan gak pernah sekalipun berhenti berbuat baik sama kami. Tuhan gak pernah sekalipun berhenti memberikan berkat-berkat-Mu bagi kami. Tuhan, bahkan hari ini Tuhan kasih kami kesempatan sekali lagi. Hamba-Mu ini Tuhan yang juga berdosa, yang penuh dengan keberdosaan ini, Tuhan layakkan untuk membawa firman-Mu pada hari ini. Setiap kami yang hadir pada hari ini, Tuhan layakkan setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti seolah-olah Tuhan berkata kepada setiap kami, aku akan mengajarkan kamu hari ini sekali lagi, dan aku ingin supaya kamu benar-benar ikut sama aku. Dengan lembut ya Tuhan, Engkau hari ini ingin berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan kami mampu menerima berkat-Mu ini, menerima anugerah-Mu yang besar ketika kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang benar-benar terbuka. Terbuka bukan hanya untuk ditolong oleh Tuhan, tapi terbuka untuk dituntun, dipimpin oleh Tuhan, bahkan ditegur dan dinasehati oleh Tuhan. Jangan lewatkan setiap kami ya Tuhan, tegurlah setiap kami dan tolonglah setiap kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya yang nonton, dan selamat siang yang ada di sini. Ya, setelah 1 bulan lebih ya, kayaknya 1 bulan lebih kita nggak bertemu baik di udara maupun secara face to face. Hari ini Tuhan kasih kesempatan sekali lagi untuk kita ketemu. Puji Tuhan, keadaan di sini udah lebih baik, dan kita terus berdoa supaya keadaan di Indonesia dan di seluruh dunia bisa berangsur-angsur membaik ya. Mari kita buka Alkitab kita dulu dari Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-14. Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-14. Kalau sudah menemukan, saya akan membaca buat kita semuanya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin ini telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. So itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik,
sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta?" Tapi orang itu hanya diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh sama-sama kita belajar bersama-sama dan boleh membuahkan hasil. Kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pernah mendengar perumpamaan ini sebelumnya? Ya, saya berharap pernah mendengarkan. Tapi kalau nggak pernah juga nggak apa-apa. Saya ingin menggambarkan situasi pada waktu ini. Pada waktu itu, ini namanya perumpamaan ya. Kalau saya gambarkan dengan kondisi saat ini, contohnya kita itu kalau dapat undangan dari orang yang gini, kita itu suka menggolong-golongkan kadang-kadang ya. Ya secara natur mungkin ya. Misalnya nih, diundang sama orang yang kita nggak terlalu deket, orang itu nggak terlalu penting ya kan. Mungkin kita dapat undangan, lihat siapa yang undang, oh ini, aduh, kayaknya nggak terlalu penting sih untuk datang, belum kasih amplop, duit nggak ada, udahlah, nanti bisa dipikirkan lah kapan mau datang atau enggak. Atau yang kedua, kita dapat undangan nih dari orang yang deket nih sama kita, maksudnya keluarga kita atau teman kita. Kemudian kita akan, oke lah, aku akan usahakan untuk datang karena aku deket nih sama orang ini. Tapi gimana kalau misalnya yang undang itu bukan cuma orang yang dekat sama kita, ini orang penting, ini bos kita yang undang kita, orang atau presiden, gubernur yang undang kita, orang yang terhormat yang undang kita. Saya yakin saudara, kita nggak cuma memikirkan lagi, kita nggak cuma mengusahakan untuk datang, tapi kita memastikan diri kita untuk datang, ya kan? Nah saudara, disinilah, itulah yang dimaksud di dalam perumpamaan ini. Pastikan kita datang di dalam royal invitation yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja segala Raja. Dia bukan cuma pencipta, tapi Dia penguasa dunia ini. Dia adalah Tuhan. Ketika Tuhan mengundang kita untuk percaya kepada Dia, mengundang kita untuk bersama-sama beribadah, bagaimana respon kita di hadapan Tuhan? Saudara, kalau kita lihat di perikop ini, itu ada dibagi menjadi dua undangan. Undangan yang pertama itu memang orang-orang itu dikatakan orang-orang itu telah diundang. Ya, kalau kalian lihat di ayat yang ketiga dikatakan orang-orang yang telah diundang. Nah, saudara, ini itu menceritakan tentang orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu dari awal mereka itu sudah dipilih sama Tuhan, bahkan dari orang, terus mereka dijadikan bangsa sama Tuhan. Ya kan, dari Yakub dan keturunannya menjadi yang namanya bangsa Israel. Sudah dipilih dari awal sama Tuhan. Tapi kita lihat di dalam perjanjian lama, berapa ratus tahun itu terjadi perjanjian lama, bangsa Israel itu terus-menerus ignore, terus-menerus gak mengindahkan panggilan Tuhan. Bangsa Israel itu terus gak peduli sama undangan Tuhan. Kita sudah juga tahu berapa banyak raja-raja, berapa banyak hakim, berapa banyak nabi-nabi yang diutus Tuhan supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan, supaya mereka beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi nyatanya apa? Bangsa Israel tetap melakukan dosa. Bangsa Israel tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel tetap ignore Tuhan. Kenapa? Karena pekerjaan mereka mungkin lebih penting. Berkat-berkat itu lebih penting. Kalau misalnya Tuhan seolah-olah diam dan tidak memberkati mereka dengan mudahnya mereka meninggalkan Tuhan. Invitation atau undangan Tuhan untuk benar-benar hidup bersama dengan Tuhan, untuk bermakan di dalam perjamuan bersama dengan Tuhan, tidak dipedulikan oleh bangsa Israel. Dan kita tahu akhirnya bangsa Israel
Dari nol, kemudian dibentuk Tuhan jadi sebuah bangsa yang besar yang dikenal oleh seluruh dunia. Sekarang gak ada namanya, hancur. Bahkan Yerusalem yang dulu terkenal dengan City of God, sekarang udah gak ada yang namanya City of God itu, saudara. Hancur. Malah di sana itu perang-perang terus gak ada habisnya. Saudara, ada orang yang kedua, ada bagian yang kedua. Setelah orang-orang yang pertama yang seharusnya diundang itu tidak mau datang, dikatakan di ayat yang ke-8, ya sudahlah, kalau mereka tidak mau datang, it's okay. Artinya mereka tidak layak untuk mendapatkan undangan itu. Dan kemudian di ayat yang ke-9, raja ini menyuruh hamba-hambanya untuk pergi ke jalan, mencari orang. Jadi sekarang tidak lagi bicara soal satu bangsa pilihan, tapi bicara soal orang perseorangan. Jadi siapapun yang kamu temui, kamu undang dia untuk datang dan kamu ajak dia untuk masuk mengikuti pesta kita. Saudara, di sini adalah orang-orang yang di sini mungkin kalau misalnya kita mau lihat ini masuk ke dalam perjanjian baru. Di mana di dalam perjanjian baru itu kita tidak hanya bicara soal orang Israel secara bangsa, tapi orang-orang yang percaya pada Tuhan, perseorangan. Bukan cuma Yahudi tapi juga non-Yahudi. Bukan cuma yang ada di sekeliling Israel tapi di seluruh dunia, termasuk kita. Kita mendapat undangan itu. Dan sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana respon kita? Saudara, kalau kita pikir ya, kita ini kalau misalnya ya kita memposisikan diri kita itu di dalam undangan yang kedua. Berarti sebenarnya saudara, kita itu harusnya lebih bersyukur. Anugerahnya itu harusnya lebih besar, ya kan? Tapi saudara, kita lihat di ayat yang ke-11 dikatakan di situ, raja itu ketika bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Dan yang menariknya lagi, ini si rajanya ini, dia yang menghampiri orang itu, kayak dia itu masih bersabar gitu ya. Dia hampiri orang itu dan dia bertanya, kok kamu gak pakai baju pesta sih? Ini pesta yang besar, ini pestanya raja loh, bukan orang sembarangan. Kenapa kamu pakai baju kumuh-kumuh gitu? Maksudnya kenapa gak fit sama pesta? Harusnya saudara, kalau memang dia adalah orang yang baik, orang yang tahu diri, dia akan bilang, oh ya maaf ya, saya gak punya baju, atau apa gitu jawaban. Tapi di sini lihat, dia hanya diam saja. Saudara bisa bayangkan nggak? Saya menggambarkan ya, kalau misalnya nih suatu hari, kan banyak tuh ya sekarang yang diundang ke istana presiden. Saudara diundang nih ke istana presiden ya. Saya mau nanya, apakah saudara akan pakai kaos oblong dan kemudian pakai celana pendek dan sandal jepit? Kalau di sini mungkin nggak apa-apa kali ya. Kalau di sini saya nggak tahu sih. Tapi kalau di Indonesia, saya yakin di depan sama pas pampres udah diusir kita. Ngapain orang pakai kaos oblong? Nggak menghormati presiden sama sekali. Nah saudara, inilah yang membuat raja ini juga kecewa dan marah. Karena sama sekali gak dihormati. Kamu sudah diundang ke sini, bukannya kamu cuma disuruh pakai baju yang tepat aja loh. Kamu gak mau melakukannya. Saudara, kalau kita lihat ini menurut saya ya, dan termasuk saya mungkin, ini banyak kita lakukan. Banyak orang-orang Kristen yang seperti bagian kedua ini. Maksudnya apa saudara? Saudara, orang percaya, orang Kristen itu kita hidup oleh anugerah. Ya kan? Kita semua tahu kita mendapatkan keselamatan hidup itu ketika kita percaya kepada Kristus, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan yang cari kita, Tuhan yang undang kita untuk masuk. Tuhan yang undang kita, Tuhan yang menjamah hati kita sampai kita percaya sama Tuhan. Tapi ketika kita sudah diundang sama Tuhan, ketika kita sudah diperbolehkan masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita gak memberikan yang terbaik. Kita gak benar-benar menjadi orang Kristen. Kayak pokoknya adalah, banyak orang yang akan berkata begini, bukankah jadi orang Kristen itu yang penting adalah kita percaya, titik. Alkitab berkata ketika kamu percaya kepada Yesus maka kamu akan selamat. Saudara, hati-hati apa yang kita pikir dengan percaya itu. Percaya yang dimaksud di sini saudara, itu adalah
percaya yang benar-benar percaya, yang benar-benar bergantung. Gak bisa kita bilang sama Tuhan, kadang aku percaya sama Tuhan, kadang gak percaya sama Tuhan. Enggak, full, sepenuh-penuhnya kita percaya sama Tuhan. Barulah kita dikatakan orang-orang percaya. Nah saudara, banyak orang Kristen yang mengaku adalah orang percaya, bahkan mungkin termasuk saya, tapi kita sekali lagi tidak menghargai anugerah Tuhan itu. Ketika kita diundang masuk ke dalam gereja, ya kita merasa bahwa ya aku pantas ke gereja karena aku orang Kristen. Ketika kita dapat pelayanan, mungkin kita juga merasa ya aku pantas lah, aku udah bertahun-tahun loh di gereja, aku tuh punya bakat ini loh, aku punya bakat itu loh, jadi pantas lah aku pelayanan. Saudara sadar gak bahwa ketika kita bisa masuk ke dalam gereja, ketika kita bisa melayani, itu bukan karena kamu, bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Saya tahu bahwa gereja itu isinya bukan orang-orang yang suci, tapi gereja itu adalah tempat di mana Tuhan hadir pun di dalam gereja. Tuhan ingin kita bersekutu, bersatu, adalah orang-orang kudus, tempat orang-orang kudus. Sehingga saudara, gereja itu bukan satu tempat yang ya aku datang nggak apa-apa, aku nggak datang juga nggak apa-apa. Urusannya itu bukan sama hamba Tuhan, saudara. Urusanmu itu sama Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya pandemi ini itu benar-benar membuka sebenarnya yang mana apakah kamu benar-benar orang yang percaya atau enggak. Jadi kalau misalnya saudara, kadang kita ke gereja itu, kalau orang lihat kita ke gereja, oh ini baru anak Tuhan. Terus kemudian kalau aku melayani di dalam gereja, oh ini baru anak Tuhan. Nah sekarang saudara, nggak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan misalnya ditanyain ya, kamu minggu ini ibadah online nggak? Terus kita jawab, ibadah, aku ibadah sampai 3 kali, padahal kita satu pun nggak ibadah. Saudara, siapa yang bisa bilang, bisa menuduh kita nggak ibadah? Nggak ada. Terus habis gitu, apa yang kamu lakukan saat teduhmu lancar nggak? Lancar. Tapi kita nggak pernah saat teduh. Ada yang bisa judge kita? Nggak ada. Karena kita sekarang hidup di rumah masing-masing, nggak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Bahkan mungkin kita di dalam rumah, kita cuma di kamar, kita nggak keluar. Waktu ibadah kita bilang sama orang tua kita ibadah, padahal sebenarnya kita nggak ibadah. No one knows. Tapi yang harus kalian tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan disinilah saudara, benar-benar di waktu pandemi ini, jangan cuma pikirkan kapan pandeminya akan selesai, kapan ini akan selesai ya, kapan aku tuh bisa keluar lagi, kapan aku bisa nge-mall lagi, kapan kesehatan itu bisa membaik lagi, kapan ekonomiku bisa membaik lagi. Itu hal yang bagus yang kamu pikirkan, tapi jangan cuma pikirkan itu. Tapi coba kamu pikirkan, setelah pandemi ini selesai, siapa kita itu terungkap. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi kita tahu. Siapa kita di hadapan Tuhan, saudara? Apakah kita seperti orang ini? Kita sudah diangkat sama Tuhan, kita diajak sama Tuhan untuk masuk bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Gimana sikap kita? Apakah kita masih akan bilang, ya pokoknya aku kan yang penting ke gereja kan, 1 minggu sekali, it's enough. Saudara, hidup sama Tuhan itu gak seperti itu. Percaya sama Tuhan itu gak seperti itu. Percaya sama Tuhan itu, kalau istilah orang Jawa itu bukan Senin Kemis. Percaya sama Tuhan itu artinya kamu mengandalkan hidupmu sama Tuhan setiap hari. Artinya kamu punya relasi sama Tuhan setiap hari. Saya akan bahas soal ini lebih dalam minggu depan. Tapi saudara, yang ingin saya tekankan hari ini adalah, saudara, ketika kita adalah orang-orang yang tahu diri, kita kenal Tuhan dan kita tahu diri, maka seharusnya saudara, kita akan menghargai dan menganggap berharga setiap pertemuan kita bersama dengan Tuhan. Baik saat teduh, ibadah online, persekutuan, atau apapun. Kita misalnya lagi bantuin orang di panti asuhan, setiap hal kita akan selalu melihat itu berharga. Setiap kesempatan saya boleh kerja itu berharga, karena Tuhan yang sudah kasih.
benar-benar tahu diri bahwa dirinya sudah dapat anugerah, undangan untuk hidup bersama dengan Tuhan, itu akan menganggap setiap momen itu adalah momen bersama dengan Tuhan, dan itu berharga. Orang yang kenal benar-benar sama Tuhan, orang yang tahu diri, yang benar-benar merespon dengan baik undangan dari Tuhan, ketika dia nggak saat teduh, mungkin dia pernah berdosa, pasti termasuk saya, mungkin pernah jatuh ke dalam dosa, atau mungkin keseringan jatuh ke dalam dosa, tapi nggak akan berhenti sampai di situ. Kita terus maju, berjuang untuk lepas dari dosa itu. Why? Bukan karena kita ini ingin dilihat lebih baik, tapi urusan kita sekali lagi sama Tuhan. Seperti Galatia tadi berkata, kita sudah bukan dipimpin oleh daging, kita dipimpin oleh Roh. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita sudah menerima yang namanya undangan Tuhan itu untuk percaya, maka saudara seharusnya kita dipimpin oleh Roh, bukan daging. Kita akan senantiasa berusaha fokus dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Fokus kita bukan diri kita lagi, orang tua kita, atau siapapun orang-orang yang kita sayangi. Fokus kita cuma Tuhan. Karena saudara, panggilan ini terlalu berharga untuk kita sia-siakan. Nah, saudara, kabar baiknya, walaupun kita adalah orang yang sering menyia-nyiakan panggilan Tuhan, kita sering menyia-nyiakan waktu kita bersama dengan Tuhan. Waktu lewat gitu aja. Bahkan kadang mungkin, apalagi ya kondisi-kondisi sekarang ini, satu hari kita bisa nggak komunikasi sama Tuhan. Saudara, saya mau nanya, yang punya pacar ya, kalau misalnya satu hari, 2 hari kita nggak dikontak sama pacar kita, marah nggak kita? Kesel nggak kita? Ini nih, orang niat nggak sih punya relasi sama aku? Ya kan? Niat nggak kamu? Kasih kabar aja nggak? Saudara, kalian bisa kayak gitu sama pacar kita. Nah, saudara bisa bayangkan nggak berapa kali Tuhan itu kayak, mungkin ya saudara, saya nggak tahu, tapi mungkin saudara, Tuhan itu udah berapa kali kecewa sama kita karena kita nggak mau kontak sama dia sama sekali. Kita cuma bilang apa? Tuhan, kalau misalnya pas kita ingat, kita cuma bilang, Tuhan kan tahu ya aku lemah, kadang-kadang itu aku ngantuk, ya Tuhan pasti ngerti lah gitu. Kita selalu sembunyi di balik itu. Tapi karena sembunyi terus, nggak ada kemajuan. Nggak, orang yang dipimpin oleh Roh itu ada kemajuan. Saudara, puji Tuhan, Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan kasih waktu bersama kita. Ini masih ada waktu hidup kita yang tersisa, entah berapa lama, entah 1 menit, 1 hari, 1 jam mungkin, 1 tahun, atau berpuluh-puluh tahun lagi. Ini kesempatan kita untuk bertobat. Jangan pakai, ada orang-orang yang berkata begini, nantilah, kalau aku sudah tua, baru aku akan bertobat, karena aku tahu waktuku sudah mau habis. Enggak, kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dan ini adalah waktu yang Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bertobat. Dan kalau saudara yang masih menolak Tuhan hari ini, saudara, maukah kita buka hati kita untuk percaya kepada Tuhan? Kalau saudara-saudara masih sibuk dengan pekerjaan dan ignore sama undangan Tuhan untuk datang dan percaya sama Tuhan, mau nggak kita semua buka hati kita untuk percaya? Kalau kita yang masih setengah-setengah sama Tuhan, maukah kita bertobat untuk all out sama Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu ya Tuhan, khususnya kami yang mengaku Kristen. Jangan biarkan ya Tuhan kami cuman punya KTP Kristen, kami menjadi anggota gereja, kami menjadi anggota pelayanan, tapi sesungguhnya hati kami nggak kontak sama Tuhan, hati kami nggak connect juga sama Tuhan. Tuhan, seringkali kami punya mindset kami baru akan bertemu dengan Tuhan, kami punya kewajiban untuk menjalin relasi dengan Tuhan ketika hari Minggu, hari lain enggak. Tuhan, kalau kami punya pikiran seperti itu, Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mengubahkan pikiran kami. Tuhan, bantu kami untuk bertobat, bantu kami untuk berubah. Tuhan, setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Ada orang yang mungkin terlalu bebal sampai nanti baru kembali percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, tapi Tuhan, kalau boleh kami meminta,
Jangan sampai tunggu kami tua Tuhan baru kami menyadari dan baru kami bertobat. Ketika kami masih muda pun, di umur sekarang ini pun Tuhan, bantu kami untuk berubah. Karena kami gak mau menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun tanpa Tuhan. Kami mau Tuhan dalam seluruh hidup kami, dalam sisa hidup kami, apakah hidup kami masih 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, kami menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau merespon yang baik, menghargai, menganggap berharga panggilan Tuhan, undangan Tuhan itu. Pakai kami Tuhan, tolong kami, supaya kami bukan cuma orang yang dipanggil, tapi kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bukan karena kami lebih baik, tapi karena kami lebih dulu dipilih sama Tuhan, bahkan sebelum kami lahir ke dalam dunia ini. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tidak berasa sebentar ibadah kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sudah belajar dan menerima firman Tuhan. Tentunya Tuhan akan memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan, dan kita juga mau lebih rajin lagi membaca Alkitab, dan tentunya boleh menjadi petunjuk dalam hidup kita bahwa hidup makin takut akan Tuhan membuat kita lebih damai, lebih sejahtera, dan lebih tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari untuk pujian terakhir kita angkat satu pujian, kita belajar bagaimana mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku persembahkan hidupku. Your way.
surga, kami mengucap syukur atas pagi siang ini yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih atas cuaca yang cerah ini dan terima kasih atas kesempatan kami hari ini untuk beribadah secara online maupun offline. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa dan berterima kasih kepada untuk Evangelis Cynthia yang telah memberikan firman Tuhan kepada kami. Dan terima kasih juga atas undangan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bantulah kami agar kami dapat mempersembahkan hidup kami secara keseluruhannya kepadamu. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sampai pada akhir ibadah ini. Dan Bapa, kami juga ingin berdoa mengenai situasi pandemi di saat ini untuk di Indonesia maupun di Hong Kong. Berkatilah semuanya agar akan dapat tetap sehat, dan kami juga ingin berdoa kepada yang untuk yang sakit ya Bapak agar mereka juga dapat disembuhkan. Kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.